ritual apa Mbak di sini Mbak? Saya ingin bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kalau ketemu Ranjung Ratu Kidul ya di sana Mbak, di pantai sana, di Laut Selatan. Ngapain di sini? Makanya saya lagi ritual biar nembus ke Pantai Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Rohman dan kita ditemani oleh Mas Indra ya Mas ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita sampai di lokasi ini sempat turun hujan ya Mas ya. Dan alhamdulillah semoga ini hujan yang Membawa berkah. membawa berkah tentunya bagi semua manusia ya Mas ya. Dan semoga nanti terus turun hujan lagi itu nggak ada bencana apapun ya Mas ya. Dan semoga kita mendapatkan uh, rezeki yang sangat berlimpah tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke pemirsa, malam kali ini kita itu di dekat lokasi ya Mas ya. Dan lokasi itu uh, warga tadi bukan warga ya Mas ya, tapi bule saya itu mengatakan itu ada orang yang sangat itu Mas, janggal. Lah boleh itu ketemu di pasar Mas. Jadi waktu membeli sayuran ya Mas ya, itu orangnya melirik-melirik terus loh Mas. Jadi melotot kayak gini, liatin terus dengan uh, sifat gimana gitu, kayak iri atau sombong atau gimana gitu. Jadi terus setelah sudah selesai belanja, nah itu pulang ya. Nah terus lalu orang itu mengikuti Mas di belakangnya Mas. Terus beli saya itu uh, ngumpet ya Mas ya. Terus dan ketika itu orangnya itu menghilang Mas. Namun ada terus buleku itu cerita ke tetangganya Mas, ada yang tahu orang ini enggak, ini kelihatannya misterius banget ya Mas ya. Dan orang itu biasanya di hutan sini Mas ternyata. Dan bule saya uh, minta bantuan kepada saya Mas ya, untuk uh, menelusuri siapa orang itu ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini ada pohon pisang Mas jatuh Mas. Ini Mas ada pisangnya Mas. Tapi ini bukan punya kita ya Mas ya. Takutnya nanti kalau kita ambil nanti malah orangnya nyari ya Mas ya. Astagfirullah. Iya. Ya walaupun nggak ada yang tahu ya Mas ya, tapi Allah Maha tahu ya Mas ya. Jangan sampai kita uh, tertipu daya oleh daya setan ya Mas ya. Mari Mas, kayaknya ada sesuatu di sini Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini lumayan itu ya Mas ya. Ini di kaki itu lumayan berat Mas jalannya Mas. Astagfirullahaladzim. Dan orang itu tetangga saya bilang itu salah satu titisan itu Mas, kerajaan apa itulah, saya kurang paham. Nanti kita mungkin semoga saja kita bisa menemukannya Mas ya. Ini Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, hadir, hadirlah, hadir, hadirin, hadirin. Astagfirullahaladzim.
hati-hati mas, ini kita ternyata memasuki wilayah para jin mas. Astagfirullah. Hati-hati mas, mereka sudah mulai memunculkan diri ya pemirsa. Ada yang matanya melotot mas, tapi besar satu mas. Jadi matanya yang satu kecil, yang satu sangat gede mas. Terus matanya kayak mau copot begitu. Astagfirullah. Jadi di depan sana mas, pojokan sana. Terus lidahnya itu menjulur mas. Jadi kayak lidah apa itu namanya, siluman buaya mas gitu mas. Astagfirullahaladzim. 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 Ada apa, mas? Tadi kayak ada yang apa? Kayak ada yang lari-lari di sebelah sana, Gus. Sebelah sana tadi ya mas. Ya saya juga kayak yang saya ceritakan tadi mas, yang matanya besar satu mas di sana mas. Astagfirullah, Gus. Apa mas? Itu depan apa? Ini kayak orang keraton mas ya. Sini mas, sini mas. Ini orang apa hantu ya mas ya? Astagfirullahaladzim. Haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Ini orang mas ternyata mas. Ini kalau dilihat dari tangannya itu orang mas. Tapi lagi ngapain mas ini malam-malam sendirian? Ini nggak beres ini orang. Sini mas. Ini, lagi apa ini mas ya? Lagi semedi. Oh, semedi mas. Yang bener mas. Masa semedi nggak bawa itu kemenyan? Ulah, canggih banget mas, jurusnya ini, wis jelas. Kita lihat ini aja ya pemirsa, dia lagi ngapain nih? Hati-hati mas, takutnya astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kalian? Saya itu mbak, ini mau ngapain ya mas ya kita mas? Mau berjangkrik. Lalu kan bunyi jangkriknya mbak. Mbak juga nyari jangkrik yang di sini bagaimana mbak? Udah lihat kalau lagi ritual. Oh lagi ritual mas ternyata mas. Ritual apa mbak di sini mbak? Saya ingin bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kalau ketemu Ranjang Ratu Kidul ya di sana mbak, di pantai sana, di laut selatan. Ngapain di sini? Makanya saya lagi ritual biar nembus ke Pantai Kidul. Ya iya mas, karena mungkin mukanya itu mas, sini bentol-bentol mas ininya. Mungkin kena kurap atau kades ya mas ya. Jadi sininya kayak itu masnya ada kayak tompel mas, tahu tompel? Oh iya, lupa mas. Ya kan kalau ingin ketemu kan bisa langsung ke sana, ke pantai selatan ya mbak, masuk ke sana bawa tiket, bayar, nanti ketemu di sana di WA atau gimana gitu. Jangan mengganggu lah. Ya kan nggak ganggu, bos saya kan cuma lewat kesini ya mas, saya tadi kebetulan. Anak-anak ingusan macam kalian mengganggu saya sedang ritual. Enggak, masa ritual nggak bawa itu sesajen atau gimana mbak? Ini kain bukan sembarang kain. Kain apa itu? Ini saya dapatkan dari guru saya.
pokoknya ini kain yang itu buat itu ya Mas ya, yang di hajatan ya Mas ya. Mungkin kamu nyolong ya ini ya, kamu nyolong Sembarangan. di hajatan ya. Kecil. Itu kan yang buat itu apa ya Mas, kelambu yang di hajatan itu ya Mas ya, yang selawir-selawir itu ya. Kamu pasti itu ya nemu ya nitor ya di jalan sana tadi ya Mas ya. Kayaknya kan kita tadi lewatin itu ya Mas ya, orang hajatan. Jangan meremehkan. Saya mendapatkan kain ini butuh waktu 4 minggu. 4 minggu. Berarti 1 bulan ya Mas ya. Jangan meremehkan saya, anakku. Coba kalau emang kamu bisa memanggil atau bertemu dengan atau kesehatan, saya ingin melihatnya coba. Gimana saya memanggil kamu di situ nggak mau jual saya. Ya kan kalau emang ritual kamu ampuh, ya nggak masalah saya di sini. Coba buktikan. Sudah 3 hari. Belum ketemu juga. Belum. Mungkin lagi itu ya Mas ya, ada itu lagi konser atau gimana gitu. Atau mungkin kamu nggak bakal ditemui lah beliau. Ya kan udah 3 hari di sini. Dia itu masuk ke mimpi saya. Mimpi apa kamu? Mimpi bertemu dengan Ratu Kanjeng Ratu Kidul. Disuruh ngapain kamu di sini? Di sini suruh betapa dia bisa menemui dia. Lalu kalau sudah bertemu dia kamu mau ngapain? Nah, di sini kesaksian. Tian. Allah. Teman-teman ini mungkin karena keingin tahuan ya Mas ya. Tapi kadang itu nggak mesti ya Mas. Iya. Biasanya orang itu bermimpi salah satu seorang yang sangat itu ya Mas ya, sangat sakti ya biasanya. Tapi biasanya itu jelmaan dari jin atau setan Mas. Jadi diri kita itu seolah-olah dikendalikan Mas. Pergi dari sini. Nggak bisa Mbak, nggak bisa gitu. Cepat atau saya akan suruh kalian. Ya nggak bisa gitu Mas. Sini saya jelasin dulu. Waduh. Jurus Mas. Ini jurus apa Mas? Mau pergi atau mau saya tinggal ritual? Ya sudah, kalau mau ritual aja, nggak usah usir-usir saya. Saya cuma ingin lihat, coba buktikan di sini. Kalau emang kamu bisa memanggil beliau, panggil ke sini. Saya juga ingin bertemu. Jar. Saya kan baik-baik ke sini. Coba sudah ritual gimana caranya? Mas, tiba-tiba kayak ada bau kemenyan Mas. Pergi kalian. Ini bukan tempat manusia. Jarang ada manusia datang ke lokasi ini. Berarti kamu bukan manusia. Saya sudah lama berada di sini. Terus kamu apa di sini? Saya Tupai. ambil. Oh, kambing Mas. Nggak ada rumput di sini. Kamu makan apa nih? Pergi dan mengambil ini. Benar. Ini tempat sangat luas sekali. Dekat banyak dengan buah senang. Makanya kamu mau tak suruh pulang sebenarnya. Takutnya dimakan bebek buas ya Mas ya. Kamu kan kambing. Nanti kalau dimakan bebek buas gimana coba? Ini saya tanyaan lagi ya. Kamu terakhir itu dimimpiin apa kamu? Saya itu bermimpi sama dia. Saya itu sebenarnya itu tadi udah ke rumah kamu dan bertemu dengan keluarga kamu, dan kamu semenjak bermimpi itu kamu jadi bilangnya itu ngelantur Mas. Jadi bilang-bilangnya itu omong-omongnya itu aneh Mas. Jadi sebenarnya saya sore tadi udah ke rumah kamu dan saya disuruh oleh Bungo juga untuk kesini cari kamu. Bukan bilang temanku, saya sudah mati. Astagfirullah.
Ya mau gimana bilang mau mati kalau kamu udah masih hidup di sini. Saya juga bawa kamera itu. Kalau kalian masih mengganggu ritualku, saya pastikan kalian jangan bisa pulang di tempat ini. Allah. Istighfar mbak. Mbak itu diganggu oleh jin mbak. Tahu nggak? Jin itu sangat jahat mbak. Jadi seolah-olah mbak itu dimimpiin menjadi anggota kerajaannya. Namun itu salah satu tipu daya setan. Mbak, ingat nggak terakhir kali mbak itu melaksanakan sholat mbak? Saya tidak peduli dengan sholat. Kenapa nggak peduli mbak? Sholat itu tiang agama mbak. Jika emang mbak meninggalkan sholat, mbak bisa bahaya nanti. Saya tidak peduli apa itu sholat. Sholat itu membuat saya sakti dan tidak membuat saya baik. Tuh, pergi dari sini. Tenang mas, kita jangan sampai lengah ya. Apalagi kita takut karena perkataan dia itu setengah pikirannya ya mas ya. Ini sudah mas, dikendalikan orang sini itu mas ternyata. Kalian yang mau pergi atau saya yang mau pergi? Ya kalau mau kamu pergi saja ke rumah, jangan kemana-mana. Baik, saya pergi dari tempat ini. Sebentar, Membunuh ritual saya. ini kalau dibiarin kelamaan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Risik, Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. risik. Allah. Nih, keluar asapnya mas dari kepala mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ternyata di belakangnya juga sudah ada makhluk, salah satu makhluk mas. Ini kita buang saja, misal nanti kita bakar biar enggak masuk ke tubuh mbak ini. Stop. Allah. 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 Kita main halus saja ya mas ya, karena ini perempuan mas. Kalau laki-laki sudah saya mungkin saya adu fisik ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mbak sadar mbak. Gimana saya? Gini mbak nggak ingat di terakhir kesini itu hari apa mbak? Nggak tahu, itu mungkin tadi yang di hajatan mbak ambil atau gimana itu. Ya orang bayang bawa kok. Tidur. Gini mbak itu setelah kejadian dimimpiin oleh Ratu Kidul mbak,
Mbak itu jadi nyeleneh Mbak, orang-orang tuh pada takut Mbak sama Mbak. Katanya Mbak bisa melakukan salah satu ilmu yang sangat sakti, tapi tadi saya buktikan nggak ada. Saya tidak tahu apa Mas. Saya tidur dan saya sambil mimpi dengan tidur. Tapi saya nggak tahu siapa yang bawa saya ke sini. Setengah saya ada seperti kereta kuda yang lewat di depan rumah saya, Pak. Terus kamu ikut gitu. Waktu itu saya tidak dengar apa-apa. Itu tipu daya setan Mbak. Mbak jangan sampai tergoda, apalagi hal semacam itu Mbak. Apalagi dimimpiin, cuma sekedar dimimiin ya Mas ya. Tapi diri kita itu harus kita kontrol Mbak. Jangan sampai kita terhasut oleh tipu daya setan. Maka dari itu saya tadi bilang, Mbak terakhir kali sholat itu kapan Mbak? Setengah tahun yang lalu. Astagfirullah. Mas, ya, Iya, orang saya aja kalau nggak sholat itu iya, rasanya udah gelisah banget. iya. Ya maka dari itu, Ini pasti udah capek banget Gus, dari jiwa dan raganya udah kelelahan banget ini kelihatannya. Gimana Gus kalau kita bawa aja pulang? iya. Mas kita nanti bawa pulang aja ya, pemirsa. Oke pemirsa, mungkin saya tutup dulu ya. Eh, ini sudah kelamaan di sini ya Mas ya. Nanti kita hubungi orang tuanya, coba suruh bawa mobil atau gimana. Takutnya mobil kita penuh ya Mas ya. Iya, banyak barang-barang soalnya. Iya, Gus. soalnya nanti kalau ini di atas nanti kedinginan ya Mas ya. Iya, apalagi kalau lagi depan. Aduh, ini sangat kasihan sekali pemirsa. Ini pesan yang dapat kita ambil, jangan sampai kita terhasut oleh tipu daya setan. Dan tipu daya setan itu bisa karena sholat kita bolong-bolong ya Mas ya. Iya betul. Maka dari itu kita untuk beliau dan tentunya diri kita juga ya Mas ya, jangan sampai lalai atas kewajiban sholat ya Mas, karena sholat itu karena sholat itu salah satu tiang agama yang sangat berbobot ya Mas nanti di akhirat kelak ya, karena sholat itu sangat berat timbangannya, dan sholat itu pertama kali yang akan ditanyakan di yaumul akhir nanti. Oke, saya Rohman pamit undur diri. Kita akan bantu ini Mbak ini ya, menyadarkan, mungkin masih setengah sadar ya Mas ya. Ya, kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas coba hubungin Pak RT ya Mas ya.